Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga senantiasa selalu mendapatkan ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya, untuk para sahabat semuanya, kita kembali lagi berjumpa lagi bersama Padepokan Lokajaya. Dengan kali ini tentunya kita selalu melihat berita-berita terbaru terkait dengan fenomena akhir zaman, fenomena orang-orang yang diperjalankan, ataukah memang banyak orang diperjalankan ini yang senantiasa berjuang tidak harus dipublikasikan, ya. Bahwasannya banyak orang-orang yang diperjalankan dalam hal ini juga atau bekerja tidak di balik layar, ya. Ataukah memang SP ini saat ini beliau ini dalam menjalankan tugas-tugasnya, dalam mengendalikan tugas-tugasnya itu tidak selalu dipublikasikan, yang artinya disembunyikan, ya. Banyak orang-orang yang merasakan apa yang mereka lihat, dan mereka sangat yakin bahwasannya Sangke Nase Satrio Piningit ini selalu mengawasi di mana tempat-tempat tersebut itu banyak kemusyrikan, ya. Yang artinya apa? Kemusyrikan seperti itu. Banyak orang yang menyembah demit, setan misalnya, Nyai Blorong misalnya, ya, untuk pemujaan pesugihan misalnya, dukun-dukun santet. Jadi Satrio Piningit ini juga selalu menumpas dukun-dukun santet yang menggunakan ilmu-ilmu hitam, ya. Karena salah satunya Satrio Piningit ini juga mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemungkinan besar menurut para narasumber ini juga menumpas, menghilangkan, meminimalisir ilmu-ilmu hitam, gitu ya. Sehingga banyak orang yang seakan-akan tidak percaya apa yang dilakukan oleh SP. Seakan-akan itu kelihatan mustahil yang dilakukan oleh SP. Tetapi pada dasarnya itu yang memang menjadi kenyataan. Walaupun di balik layar beliau ini selalu berjuang tanpa batas, berjuang tanpa waktu, ya. Tidak bergembar-gembor, tidak ingin dihormati, tidak ingin dikenal. Yang artinya Satrio Piningit ini benar-benar sudah menjalani keilmuan ikhlas, ya. Kalau menurut Kang Anwar ini, ikhlas itu seperti apa? Kan pernah bertanya seperti itu, ya. Sehingga yang artinya menunggal kawula ing Gusti itu adalah keikhlasan. Jadi menjalankan ilmu ikhlas itu memang tidak mudah, ya. Orang mempunyai ilmu ikhlas itu tidaklah mudah dalam diaplikasikan di dalam kehidupan, ya. Banyak rata-rata ya kalau membantu orang ingin dikenal, ingin diberikan Fatihah, ya, menyumbang ke masjid seumpama ingin diberikan Fatihah itu. Nah, itu belum termasuk menjalani ilmu ikhlas itu, menurut Kang Anwar mengatakan seperti itu. Dan menurut Kang Anwar juga bahwasannya Sangke Nasi Satrio Piningit ini, beliau ini selalu mengawasi gerak-gerik para pejabat. Yang artinya siapapun kalau memang di saat ini Satrio Piningit sudah lahir tetapi korupsi masih merajalela, itu tentunya akan selalu diawasi dan pasti akan cepat atau lambat itu akan tumbang. Itu menurut Kang Anwar. Nah, kalau menurut Kang Jo bahwasannya
Sang Kinasih Satrio Piningit ini ruhnya atau secara ilmu ruh ya, ilmu ruh itu bahwasannya ruh Ahmad itu sudah menyatu ya. Ruh Ahmad sudah menyatu bersama sang wadah atau selalu bersama-sama dengan sang wadah yang disebut Satrio Piningit itu. Itu kalau menurut Kang Jong. Nah, juga banyak narasumber-narasumber yang lain bahwasannya ada yang mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini nantinya akan dijemput budak janggutan. Ya. Budak janggutan itu siapa sebenarnya? Apakah guru mursyidnya? Apakah itu Nabi Isa alaihi salam? Apakah itu adalah Imam Al-Mahdi sendiri budak janggutan, dan SP-nya itu Satrio Piningit ini bocah angonnya. Kalau di dalam Wangsit Siliwangi. Nah, dengan begitu lelahnya ya, dengan perjalanan seperti ini, yang lelah, yang menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kapan dimunculkan? Kapan dimunculkan ini SP-nya? Kapan akan muncul nih SP-nya? Dimunculkan oleh alam, dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya itu bukan perkara yang mudah para sahabat semua. Karena Satrio Piningit ini, beliau ini tidak ada satupun yang mampu memunculkan daripada beliau. Kecuali alam, kondisi alam ini memang sudah peperangan besar. Karena dari beberapa ulama-ulama besar melihat dari kajian-kajian kitab kuno, ya, nantinya juga akan ada peperangan besar di mana gejolak alam ini sudah tidak terkendali. Disitulah nanti berbarengan dengan kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Kalau menurut Kang Anwar ini nanti dibarengin kemunculannya itu dibarengin dengan 7 gunung meletus. Ya, 7 gunung meletus itu akan berbarengan dengan kemunculannya. Tidak malah berorasi berorasi di publik, tidak seperti itu. Ataukah bahkan mengeklaim dirinya sudah keluar. Kalau keluarnya hanya dengan nafsunya sendiri, itu pasti malah ditertawakan oleh orang lain. Pasti akan menjadi bulan-bulanan kepada orang yang lain. Bisa dikatakan itu obatnya kurang atau seperti apa ya. Sehingga memang yang asli sendiri itu bukan dimunculkan oleh orang, tetapi dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang benar-benar asli menurut Kang Anwar mengatakan seperti itu. Nah, kalau bagaimana nih kalau tiba-tiba banyak orang yang orasi, banyak orang yang mempublikasikan diri, mengaku mengeklaim dirinya memiliki ini itu, mampu membayar hutang negara, apakah itu bisa disebutkan SP? Itu wallahu alam juga ya, karena yang bisa menyebutkan itu SP atau Ratu Adil asli ataupun palsu itu bukan umat manusia ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu menyembunyikannya ya. Seperti apa nih, bagaimana orang yang mengeklaim dirinya itu mampu membayar hutang dan masih keturunan daripada raja, padahal ini perempuan loh. Seperti apa videonya ini? Saya jelaskan kepada anak cucuku, saya akan mencairkan uang perjanjian 17 negara. Koletra udah dikembalikan kepada saya oleh Paduka Raja Ngahyang, Raja Bumi, Raja Lautan. Saya sebagai putri pewaris dari kerajaan Surya Loka Langit menciptakan Surya Loka sebagai Mataram kuno, Mataram para dewa, Ngahyang turun bumi sabda jagat. Dan terakhir adalah istilahnya tanda tangan kepada IR Soekarno. IR itu ada yang nasional sebagai presiden, ada IR yang internasional, PBB, Java Bank, World Bank. Yang itu saya tahu di masa itu kita merinyu kembali di masa Jerman. Dana dari Jerman, prasasti dinasti itu dipegang Jerman dengan pangkat saya Raja Wali atau Ratu Wali, putrinya Dewa Ngahyang.
Di masa itu putra saya John Kennedy menyerahkan harta kepada Ibu Pertiwi tahun 57, yaitu perjanjiannya berlian yakut warna mawar merah, beratnya 57. Itu ya, kita saksikan bersama-sama ya, kita juga doakan dengan perjuangan daripada beliau ini yang ada di video tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala benar-benar memunculkan kalau memang beliau itu asli, ya bagaimana penilaian para sahabat semuanya ya. Kalau saya itu tidak bisa menilai itu asli atau itu palsu, saya tidak bisa menilai ya. Karena itu bukan ranah saya, bukan kewenangan saya dalam menentukan asli ataupun tidak aslinya. Tetapi dengan niatnya beliau ini ingin membayar hutang negara, alhamdulillah ya, akan memakmurkan, itu alhamdulillah. Memang tugas daripada SP atau Imam Al-Mahdi ini tentunya memakmurkan bangsa Indonesia, khususnya umumnya untuk dunia itu ya. Sehingga kita tidak boleh untuk menghakimi, untuk membuli ya, tidak boleh untuk melecehkan ya seseorang, karena itu juga umatnya Allah atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya. Maksudnya itu umatnya Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, sehingga dengan orang-orang yang diperjalankan mempunyai jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa orang yang memiliki belas kasihan, kasih sayang yang besar. Itu memang seperti itu. Apalagi dengan prihatin dengan kondisi zaman seperti ini, tentunya banyak jiwa-jiwa kesatria ini yang tergugah, yang terbangun ingin bagaimana supaya Indonesia ini merasakan kemakmuran, bukan hanya segelintir orang ya. Padahal di luaran sana itu banyak sekali orang-orang yang masih kelaparan ya. Kelaparan padahal itu asli warga negara Indonesia. Tetapi nasibnya itu tidak diperhatikan oleh para pejabat ya, itu ya. Mudah-mudahan memang harapan kita ini Sang Ratu Adil Satrio Piningit Imam Al-Mahdi ini mudah-mudahan segera muncul di hadapan kita ya, sehingga kita itu bisa merasakan kedamaian, merasakan kenyamanan dalam menjalani kehidupan itu ya. Mohon untuk dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Loka Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.